Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama gua, Satria, di Gua Punya Cerita. Gimana teman-teman yang menjalankan nih? Lancar nggak puasanya? Barangkali dari teman-teman ada yang punya pengalaman pas Ramadan. Bisa bantu share ke kita. Ketikin aja. Kalau udah, kirimin ke email kita. Siapa tahu kepilih, ntar gua balesin. Nah, sekarang gua ada cerita yang menarik nih. Mungkin kita bisa ambil pelajaran berharga dari kisah ini. Jadi, yuk langsung tonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Assalamualaikum Sobat Penat GPC. Puyeng ya banyak masalah hidup. Nah, mending dengerin cerita gua dah. Siapa tahu terhibur. Jadi rada mendingan. Kenalin nih, gua Adam. Gak pakai Hawa ya, belum ada Hawanya. Adam aja. Kali ini gue pengen nyeritain pengalaman gue beberapa tahun lalu. Waktu gue lagi di Arab untuk ibadah umroh. Jadi keluarga besar gue nih bisa dibilang keluarga yang religius. Dari zaman Oyaji dan Obasan gue diajarin buat taat sama agama. Gue pribadi gimana? Ya pastinya ketularan lah halimnya. Tapi ya namanya dulu masih bocah, masih sempet bandel lah. Masih suka sholat seenaknya. Puasa kalau mut-mut aja. Sholat malam di alam mimpi. Tenang ya. Walaupun begitu gue gak pernah aneh-aneh. Paling banter ya ngerokok-ngerokok lah. FYI, paman gue nih Ustadz Indi lah ya. Gak terkenal, tapi bisa dibilang selalu diterima oleh masyarakat kalau soal dakwahnya. Jadi beliau mikir gimana caranya buat nguatin iman keponakan-keponakannya. Akhirnya Paman Singide ini melancarkan sebuah rencana. Suatu hari, kebetulan lagi libur tuh. Gue bangun agak siang. Terus langsung ke dapur buat makan. Pas lagi enak-enak makan, nyokap gue keluar. Terus tanpa beban hidup apa-apa, ngomong, "Dam, kamu bulan depan ikut umroh ya?" Diajak sama paman. Wih, bayangin reaksi gue cuy. Keluarga gue tuh bukan keluarga yang tajir, tapi ya berkecukupan lah. Jadi ya sok lah pas gue diajakin umroh dadakan. Duit dari mana woi? Sedikit info, paman gue ini sangat sukses. Dulu sebelum jadi ustadz, beliau nih arsitek. Duitnya deres ngalir kenceng. Bahkan setelah jadi full time ustadz, orang-orang masih sering ngasih amplop dia. Isinya fantastis. Ya namanya rejeki emang gak ada yang tahu lah. Nah, sorry, biar gak dikira sombong dan takabur, kita fokus lagi aja ke cerita ya. Paman gua bilang gini ke keluarga besar, "Kebetulan saya ada kenalan orang travel haji. Gimana kalau kita semua berangkat umroh aja? Minimal yang muda-muda ikut semua deh." Reaksi keluarga yang hadir pada saat itu, kaget lah. Pada saat itu harga umroh satu orang sekitar 25 jutaan, paling murah. Lah, ini sekeluarga besar cuy. Ya nggak semua sih, tapi tetap aja di atas 20 orang. Dan dengan santainya paman gue bilang, "Udah, biaya mah dari saya aja. Yang penting anak-anak mau ikut." Setelah selesai cerita, nyokap gue nanya, "Gimana, mau kan?" Gue nanya lagi buat mastiin, "Mama sama kakak-kakak ikut kan?" Dijawab lah, "Mama udah gak kuat jalan. Terus kakak-kakak kamu juga masih sibuk sama anak-anaknya. Mama juga gak mau ngeberatin paman. Jadi kamu aja yang ikut." Make sense sih. Nyokap gue udah tua, udah lagi sakit-sakitan. Bahkan saat itu sholatnya sering duduk karena gak kuat berdiri. Sementara kakak-kakak gue semuanya udah nikah dan gak bisa sembarangan ninggalin keluarganya. Plus ya biayanya mahal sih. Jadi masuk akal kalau gue sendokir yang berangkat. Malah gue iyain langsung, biar gak terkesan durhaka dan gak mau ngecewain Kanjeng Doro Mami Bunda tercinta. Kalau boleh jujur, yang ada di pikiran gue saat itu kesono bukan ibadahnya, tapi lebih ke arah refreshing jalan-jalannya. Naik onta, makan makanan khas di sana, dan lain-lain. Ditambah lagi, gue belum pernah naik pesawat, apalagi ke luar negeri. Jadi ya bisa jadi pengalaman yang menarik kan. Weekendnya, gue ngumpul tuh sama teman-teman. Gue ceritain ke mereka semua. Dan ya jelas lah pada kaget. Sekalian gue tanyain, ada yang mau nitip doa kagak? Ya siapa tahu doa di depan Ka'bah kan dapat buff gitu, diijabah langsung. Hahaha. Salah satu temen gue langsung inget beberapa cerita orang umroh. Katanya kalau orang umroh tapi niatannya bukan karena ibadah, bakal ada aja kejadian.
Kayak cerita orang yang nggak pernah bisa nyium Hajar Aswad, orang yang ketinggalan sholat, atau apalah itu. Terus dia nyinyir ke gue yang lagi ngerokok tuh. Ayo lo Dam, buang dulu tuh rokok. Ntar masuk Arab, kesamber geledek lu. Disambut dengan ketawaan satu tongkrongan. Pas pulang, sempet kepikiran sih cerita temen gue tuh. Masa sih bakal ada kejadian? Kan gue udah prepare bener-bener. Sholat? Iya sih, gue suka nggak langsung sholat pas azan. Tapi sholat mah sholat. Masa giliran ke sono nggak bisa sholat? Dan bukannya mah sombong atau gimana ya. Fisik gue juga kuat. Desek-desekan di pasar, nerobos orang buat ngantri sembako juga gue jabanin. Masa sholat aja gak kuat? Paling tahayul, pikir gue saat itu. Nggak kerasa tiba-tiba udah waktunya gue berangkat tuh. Rute umroh kita waktu itu ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Nah karena gini, kita yang laki-laki harus udah ihram di pesawat. Dan udah niat, setelah turun di Jeddah, kita langsung naik bis menuju kota Mekah. Out of topic dikit, ada beberapa hal yang menurut gue lucu ya selama berada di Arab. Pertama adalah makanan di hotel. Jujur tuh, gue nih udah bener-bener pengen nyicipin makanan Timur Tengah. Gue masuk hall makan, berharap nemu onta guling. Di meja adanya nasi Padang. Kenapa jauh-jauh kemari makanannya nasi Padang? Terus nih, gue baru sadar belakangan. Pas di toko oleh-oleh sih, ternyata orang sini banyak yang fasih bahasa Indo. What the hell? Apalagi di daerah pertokoan. Ternyata karena muslimin emang paling banyak dari kita yang datang. BTW, inget kagak tadi temen gue cerita perihal ada aja kejadian pas umroh buat yang gak niat ibadah. Nah di sini nih, gue mulai ngalamin sendiri. Saat ngiterin Ka'bah, paman gue bilang nggak wajib buat nyium Hajar Aswad. Cukup arahin tangan aja ke arah situ, terus doa. Tapi kalau pengen, silakan aja. Oke, gue sebagai pria muda bertenaga Super Saiyan 3 pengen coba dong. Yaudin, pas kerumunan menipis, gue mendekat ke Ka'bah. Tapi begitu gue deket, keadaan selalu rame lagi. Dan jujur, kalau disuruh adu sikut sama orang Arab yang gedenya kayak Big Show, lah kagak bakal menang gue. Dalam 7 putaran, 3 kali gue coba mendekat, tapi tetep aja kagak kuat gue. Terus ada lagi, saat gue sa'i di Safa Marwah, gue kecapean bukan kepalang. Bawaannya ngos-ngosan, kayak muterin Senayan 100 kali. Padahal larinya santai loh, bukan sprint. Tetep aja capek. Nih napas ngap. Berkali-kali gue tawaf, berkali-kali gue coba mendekat. Gue coba tawaf di waktu berbeda pun tetep aja sama. Kelihatannya sepi, tapi pas mendekat, rame. Dan pas adu fisik, gue gak pernah kuat. Akhirnya sampai kita harus pergi dari Mekah pun, gue gak kesampean nyium Hajar Aswad. Selain itu, sholat gue selalu gak bener. Setiap ruku, gue selalu lupa doanya. Gue sendiri bingung, kok bisa sih? Dari pertama gue lupa nih, gue udah ngapalin lagi di hotel. Sampai hatam di luar kepala. Bahkan gue bikin catatan buat dibaca sebelum sholat. Tetep aja pas ruku selalu lupa. Pada saat itu gue udah pengen cerita ke paman gue, tapi gue segan, takut banget digas atau diomelin gitu. Jadi gue simpen sendirilah. Sampai akhirnya kita ke Madinah. Sesampainya di Madinah, tetep aja gak hilang apesnya. Tiap sholat masih aja ada yang lupa. Jadinya gue selalu sujud syahwi tiap sholat. Akhirnya paman gue notice juga tuh ada yang aneh nih. Kok bisa nih anak tiap sholat sujud syahwi? Tapi beliau diem aja sih, belum tanya apa-apa pada saat itu. Sampai di puncaknya pas malam-malam setelah Isya, gue sama sepupu-sepupu rencana mau keliling buat cari jajanan. Ya dari sebelum berangkat juga gue kan udah niat banget pengen cari susu sama daging onta. Naasnya, pas keliling, gue kepisah dari sepupu-sepupu gue. Panik lah gue. Ini bukan sekedar beda komplek dari rumah, literally di luar negeri cuy. Gue menelpon mereka tapi jauh dari batas wifi hotel. Nomor gue waktu itu juga belum didaftarin, jadi gak bisa dipakai nelpon. Mau nanya orang juga ya gimana, gue kagak ngerti bahasa Arab. Balik ke hotel juga gak tahu jalannya. Karena capek dan panik, gue duduk di kursi pinggir jalan. Di situ gue akhirnya kepikiran perkataan temen gue. Iya ya, lu jauh-jauh diajak umroh, mahal-mahal diajak umroh. Kenapa sih lu gak niatin buat ibadah maksimal, Dam? Akhirnya setelah agak tenang, gue niatin tuh di hati buat langsung ke Nabawi. Gue pengen tobat, gue pengen berdoa minta petunjuk, dan niat ibadah bener-bener sampai hari terakhir gue di sini.
Ditambah kalau gua ke Nabawi, insya Allah gua hafal arah ke hotel. Buat yang belum tahu, Masjid Nabawi itu gede banget. Nyasar di situ pun pasti bisa saking gedenya. Nah, gua masuk tuh ke area Nabawi. Gua masuk pintu pertama yang gua lihat. Di sana, gua langsung ketemu sama sepupu gua. Alhamdulillah. Mereka langsung nanya tuh, "Kemana lu, Dam? Kita cariin dari tadi lu." Ya, gue jawab, nyasar tadi. Ini aja habis muter-muter. Terus sepupu gue bilang, "Ya udahlah, mumpung dah di sini, udah dapat tempat juga. Kita sholat dulu sekalian." Kalimat dia bikin gue bertanya-tanya tuh. Mumpung kita di sini. Dari tadi pagi juga kita di Nabawi, Bang. Dia senyum ke gue sambil bilang, "Oh, lihat no depan lu. Makam Rasulullah." Yes. Gue langsung diem dan takjub. Gue dari luar udah niat buat benerin ibadah gue. Dan dengan random, gue masuk ke pintu pertama yang gue lihat. Ternyata langsung sampai di depan makam Nabi. Subhanallah. Gak pakai babi bu, gue ikutin sepupu gue sholat sunnah di sana. Dan bener aja, alhamdulillah, sholat gue lancar. Gak ada bacaan yang lupa. Pulang ke hotel, gue langsung ceritain semuanya ke paman gue. Beliau langsung nyinyirin gue sambil nangis terharu ngedengerin pengalaman gue. Setelah kejadian itu, sholat gue udah bener tuh, gak ada yang lupa lagi. Gue juga jadi gak banyak keliling random lagi. Sampai hari terakhir gue di Madinah, gue sering-seringin ke Nabawi. Sekedar sholat sunnah atau baca Quran aja. Atau ya ngedekem aja gitu, merenungi hidup. Ternyata bener gengs, semua apa yang lu lakukan itu bergantung sama niat lu. Kalau emang niat lu bukan ibadah, walaupun lu datang ke tempat yang suci kayak Mekah sama Madinah, ibadah lu gak akan sempurna. Gue ngerasain ini sendiri. Dan kejadian ini selalu jadi pengingat gue. Terutama kalau iman gue lagi menurun. Ingat ya, Allah dan Rasulnya tuh sayang sama kita. Buktinya, begitu gue niat, gue langsung diarahin ke jalan yang lebih baik. Ya, segitu dulu ya gengs. Bye-bye. Wah, mantep banget pengalamannya. Gimana guys? Suka nggak? Kalau kalian suka, bisa like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Dadah!